Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita akan mulai presentasi yang pertama ya. Konfirmasi ke saya untuk melakukan presentasi via Jimmy. Jadi hari ini topik kita akan berbicara tentang konformitas. Jadi sebagai satu bentuk kecenderungan ya, yang kita miliki bahwa kita berinteraksi atau kita berperilaku itu seringkali dipengaruhi oleh situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Dan nanti sebelum lebih detail ya, kita mendiskusikan ya terkait dengan masalah konformitas. Kira-kira ada pertanyaan enggak terkait dengan materi minggu lalu yang kita bicara pengaruh ya, antara genetika, budaya, dan juga gender. Proses sosialisasi gender itu di satu sisi ada perspektif yang mengatakan lebih dipengaruhi oleh faktor internal. Yang satunya lagi perspektif melihat sebagai satu bentuk dari learning theory atau apa yang dipelajari oleh manusia dari alam yang ada di sekitarnya. Jadi saya kira ini dua perspektif besar yang menunjukkan ciri khas ya dari psikologi sosial. Ya. Yang satu faktor internal itu sangat psikologis, ya. Yang kedua faktor eksternal mewakili sosiologi, ya, yang kemudian gabung dari satu di psikologi sosial. Ada yang ingin ditanyakan atau kita mulai presentasinya? Yang presentasi sudah siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, coba silakan di-share materinya ya. Silakan di-share di sini plus mungkin di-share di grup WA ya, biar mungkin teman-teman yang lebih nyaman misalnya untuk lihat atau explore sendiri ya sebelum ikut apa yang ada di screen ini, ya mungkin bisa baca-baca lebih dahulu sehingga ada mungkin masukan, pertanyaan yang bisa dipersiapkan ya, sambil menikmati presentasi yang pertama ini. Silakan siapa, Mbak Ita? Izin Atau siapa? screen, Pak. Enggak.
Oke, saya kira mungkin ada yang memandu, kemudian ada yang presenter, nanti semua anggota kelompok yang cukup banyak ya, ada 7 ya, 7 nanti silakan berbagi. Ya prinsipnya yang biasa yang sering terjadi ketika proses tanya jawab ini waktu yang terlalu lama untuk mencari jawaban. Nah ini saya kira silakan berbagi peran sebaik mungkin, ya jangan sampai kemudian ada jeda yang terlalu lama. Tanya kan nanti misalnya pertanyaan kan ada beberapa orang bertanya, ya begitu pertanyaan pertama sudah disampaikan, sudah ada yang nyari. Nah, kira-kira responnya apa sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Silakan nanti diatur. Ya, ini forumnya teman-teman semua. Ya, nanti saya akan mencoba untuk mencatat kira-kira bagian mana yang perlu mendapatkan atau saya beri penjelasan lebih jauh ataupun mungkin contoh-contoh lebih jauh terkait dengan masalah konformitas ini. Silakan, siapa MC-nya ini? Moderatornya siapa? Oke, silakan, saya kira bisa dimulai lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Sosial yang beranggotakan 7 orang, Ahmad Nurdiansah, Permata Eki Khairunisa, Ita Askiati, Dani Alin, Asna Laraswati, Aulia Tri Ananda, Muhammad Naufal Diarul Haq akan mempresentasikan tentang konformitas. Kurang lebihnya seperti itu. Dilanjut Mbak Alin untuk pengertiannya. Ya, terima kasih untuk Mas Noval. Buat Mbak Permata, PPT-nya belum jalan. Oke, terima kasih. Baik, pengertian konformitas. Nah, konformitas ini adalah perubahan sikap seseorang untuk menyesuaikan pandangannya dengan tujuan menyelaraskan dengan norma-norma yang berlaku di kelompoknya tanpa ada pemikiran yang mandiri. Nah, seseorang ini melakukan konformitas terhadap kelompok hanya karena perilaku individu ini didasarkan pada harapan kelompok. Konformitas berarti keselarasan, suatu bentuk sikap penyesuaian diri seseorang di dalam masyarakat atau kelompok karena terdorong untuk mengikuti kaidah-kaidah dan nilai yang sudah ada. Nah, konsep konformitas ini mungkin sangat erat hubungannya dengan sosialisasi, sebab proses sosialisasi ini menghasilkan sebuah konformitas. Nah, jadi ya di sini tuh konformitas itu adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah dan sikap dan tingkah lakunya mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Nah, bila sejumlah orang dalam kelompok bisa melakukan sesuatu, nah itu ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan atau melakukan hal yang sama. Nah, itu bisa disebut sebagai konformitas. Dapat disimpulkan bahwa konformitas ini adalah sebuah perubahan perilaku atau sikap karena pengaruh sosial atau sebagai hasil dari tekanan kelompok baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aulia terkait aspek. Terima kasih Mbak Alin. Saya lanjutkan terkait aspek-aspek konformitas. Di sini ada pun aspek yang dikutip pada sebuah jurnal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan terhadap kelompok. Di sini
Semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Yang kedua, kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri. Individu yang percaya terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan tingkat konformitas karena kemudian kelompok bukan merupakan sumber informasi yang unggul lagi. Yang ketiga, rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan konformitas adalah demi memperoleh persetujuan atau menghindari celaan kelompok. Yang keempat, rasa takut terhadap penyimpangan orang. Orang yang tidak mau mengikuti apa yang berlaku di dalam kelompok akan menanggung resiko mengalami akibat yang tidak menyenangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Permata. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Kohesivitas didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok, maka ia memiliki kohesivitas, punya rasa suka dan kagum kepada kelompok orang-orang tertentu akan menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas semakin kuat. Yang nomor 2, ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Konformitas cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kelompok hingga 8 orang anggota tambahan atau lebih. Jenis norma yang berlaku. Norma sosial yang berlaku dapat berupa norma deskriptif atau norma injuktif. Norma deskriptif, norma yang hanya mengindikasikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Norma injuktif, yaitu norma yang menetapkan tingkah laku apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu. Sekian untuk faktor-faktor. Untuk selanjutnya dilanjut Mbak Asna. Ya, selanjutnya adalah bentuk-bentuk konformitas. Yang pertama ada penerimaan atau acceptance, yaitu ketika individu bertindak dan meyakini sesuai tekanan sosial yang baik dari individu atau kelompok. Yang kedua ada compliance atau menurut, di mana konformitas atas permintaan atau tekanan sosial, tapi individunya tidak menyetujui. Yang ketiga ada kepatuhan, yaitu bertindak sesuai dengan perintah langsung. Selanjutnya ada faktor pendukung yang dibacakan oleh Mbak Askia. Baiklah, selanjutnya ada beberapa faktor pendorong mengapa individu tidak melakukan konformitas. Mohon maaf, suaranya jelas nggak? Jelas nggak? Jelas, Mbak. Silakan. Ya. Adapun beberapa faktor pendorong mengapa seseorang tidak melakukan konformitas, yaitu adanya deindividualisme. Deindividualisme ini terjadi ketika seseorang ingin dirinya itu berbeda dari orang lain. Individu akan menolak berbagai konformitas karena tidak ingin dianggap sama dengan orang lain. Yang kedua ada merasa menjadi orang bebas. Individu atau seseorang yang menolak untuk konformitas karena dirinya memang tidak ingin konform dengan orang lain. Menurutnya, tidak ada yang bisa memaksa dirinya untuk mengikuti norma sosial yang ada. Demikian dari kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan.
Mohon maaf Pak, mic-nya masih di mute. Oke, silakan untuk kelompok 1 siapa yang ditunjuk untuk jadi moderator, ya, yang mengatur lalu lintas, memberikan kesempatan kepada siapa dulu yang bertanya dan seterusnya. Buat peserta yang teman-teman yang lain, ya silakan yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand, ya, atau bisa langsung diketikkan di papan chat, ya, sehingga nanti biar bisa dibaca oleh moderator. Nah, teman-teman presenter yang lain ya mempersiapkan kira-kira responnya seperti apa. Spontan lebih bagus. Nah, silakan, ini siapa yang jadi moderator? Mas Muhammad Naufal. Karena tadi cowok sendiri yang tampil ya. Atau ada yang lain? Silakan kelompok 1. Siapa ini yang dari kelompok 1? Mbak Dani? Atau Mbak Aulia, silakan. Iya, halo Pak. Oke, baik. Mungkin saya yang akan jadi moderatornya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung open mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Oke, saya lupa mewajibkan ya, harusnya diwajibkan ya, untuk mempersiapkan pertanyaan. Jadi untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan ya, minggu depan yang maju kelompok yang kelompok 2, ya berarti kelompok setelahnya bertanya. Ya, nanti kalau kelompok yang wajib bertanya sudah selesai dengan pertanyaannya, baru kita buka untuk umum, ya, untuk yang lainnya yang tidak berkewajiban, ya. Jadi harus ada, sepertinya harus diwajibkan ini. Kalau nggak diwajibkan ini nggak jalan, ya. Seperti sholat saja kan, coba sholat nggak diwajibkan, nggak dilakukan. Oke, silakan. Saya kira untuk kesempatan pagi ini lebih ke volunteer, ya, karena lupa saya untuk mewajibkan itu. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Dani. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Teguh Basori dengan NIM 02. Pertanyaannya itu tentang apakah seseorang yang menyimpang dari norma bisa ditegakkan dengan konformitas. Baik, terima kasih Mas Teguh atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Mungkin kami akan menampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan kami tunggu. Terima kasih. Sudah jelas semua ini. Kok nampaknya tidak ada yang bertanya. Ya. Padahal tadi baru diungkapkan teori-teorinya, ya. Belum ada contohnya tadi saya dengar, ya. Contoh perilaku konformitas itu seperti apa, ya. Kan ada 3 bentuk tadi ya. Nah, ini apa sudah tahu bedanya semua? Karena kan lebih jelas bedanya seperti apa kalau kita tahu contohnya. Nah, ini kira-kira apa? Nah, silakan, ini saya hanya untuk memancing saja. Jangan-jangan bingung ngasih contoh juga yang teman-teman yang lain. Silakan, saya kembalikan lagi.
Baik, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya dari kelompok yang selanjutnya, kelompok minggu depan, perwakilan kelompok minggu depan, atau dari yang lain silahkan. Permisi Pak, mohon maaf. Saya izin untuk ini sekarang saya terjadwal vaksin kedua Pak. Jadi mohon maaf saya tidak izin tidak mengikuti perkuliahan dan ini mungkin saya Pak. Saya tetap ikut tapi ini saya rekam gitu Pak. Mohon maaf. Oke, silakan. Ini ada yang lain yang terjadwal vaksin? Tidak ada. Bu, ini bukan di vaksin yang di kampus ya? Saya kira yang gelombang kedua di kampus belum diumumkan ya? Kampus tanggal 21, Pak. Ya, 21 ya. Oke, silakan Mas yang punya keperluan ya silakan feel free saja ya untuk kemudian meninggalkan Jimit ya, tetapi tetap upayakan untuk bisa update informasi kira-kira begitu. Saya kembalikan ke moderator, mungkin kelompok sudah ada jawaban atau yang lainnya saya persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain mungkin belum ada yang ingin bertanya ya. Oke, dari kelompok kami akan mencoba menjawab. Untuk anggota kelompok yang lain mungkin sinyalnya sedang susah, Pak. Jadi saya akan mencoba menjawab sedikit tentang pertanyaan Mas Teguh terkait apakah seorang yang menyimpang dari norma bisa ditegakkan dengan konformitas. Kalau menurut saya itu tergantung orangnya, Pak. Tergantung orangnya, Mas Teguh. Jadi kan konformitas ini suatu jenis pengaruh sosial yang dimana akan mengubah sikap individu agar berperilaku sesuai norma sosial yang ada. Nah, kan faktor pendorong
yang mempengaruhi konformitas itu ada tadi ada beberapa hal, yaitu terkait dengan jenis norma yang berlaku dan sebagainya. Nah, itu juga tergantung individunya. Kalau misalnya norma yang berlakunya nggak sesuai sama keinginan individu, yang ya berarti nggak, seorang yang menyimpang itu nggak bisa ditekankan dengan konformitas, karena balik lagi ke kepercayaan individu gitu. Mungkin seperti itu, Mas Teguh. Dari teman kelompok yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Atau dari kelompok lain ada yang mau, silahkan. Terima kasih Mbak Ali. Sama-sama Mas Teguh. Silakan untuk kelompok lain. Oke, nampaknya ini sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Sudah cukup jelas semua dengan contoh. Ya. Mungkin kelompok satu bisa memberikan contoh yang yang real dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi kan ada tiga ya, ada tiga bentuk ya konformitas ya, mulai dari acceptance ya, penerimaan ya, kemudian ada istilahkan dengan menurut. Nah, ini sebenarnya perlu dicarikan bahasa Indonesia yang tepat apa ini dengan arti dari compliance ya. Karena yang lainnya kayaknya menurut itu kan lebih pada dari kata penurut ya, jadi Anda menuruti. Ya, ini hampir sama dengan obedience ya, atau kepatuhan. Ya, ya ini compliance ini bisa dikatakan levelnya ada di bawah obedience, ya, di bawah patuh. Jadi konformitas setidaknya ada tiga itu. Nah, kira-kira contoh dari ketiganya ini apa dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Kapan kita melakukan konformitas yang sifatnya itu penerimaan, berarti di sana ada semacam kesukarelaan. Ya. Tidak ada yang memaksa, tapi kemudian Anda merasa harus melakukan itu, ya kan? Kemudian ada yang compliance, ya, yang menurut. Nah, ini contohnya apa? Atau juga yang obedience. Ya, makanya di PowerPoint, di PDF yang saya sampaikan di e-learning, ya teman-teman download itu kan cukup cukup banyak saya kira contoh ya yang terkait dengan tiga model ini. Ya, jadi mungkin saya akan ya, terkait dengan materi yang teman-teman download, ini paling tidak sebagai tambahan saja. Oke, silakan untuk sambil menunggu, kira-kira kelompok satu ada contoh yang bisa disampaikan terkait tiga bentuk itu.
Ada yang bisa memberikan contoh itu apa, compliance itu apa, obedience itu apa? Nah, mungkin dari ini bisa sedikit lebih jelas. Konformitas. Nah, jadi ini adalah social influence, pengaruh sosial. Seberapa besar pengaruh sosial yang diberikan, ya, dan tingkat penyesuaian yang dilakukan, ya, oleh masing-masing individu. Ya. Pengaruh sosial atau bisa disebut social influence, ya, atau bisa juga social pressure. Ya, jadi tekanan sosial yang ada di sekitar kita tidak begitu kuat atau lemah, maka kita cenderung hanya melakukan konformitas. Ya. Tapi kalau sedikit lebih kuat, itu namanya compliance, yaitu yang katanya nurut tadi, ya, menurut. Nah, tekanan sosial sangat kuat, ya, maka di sana kita melakukan obedience. Nah, kita patuh. Ya. Nah, ini gambar di samping ini kan sudah merupakan contoh. Ya. Jadi kalau namanya obedience itu kita melakukan apa yang orang lain perintahkan. As others commands. Ya. Jadi yang orang lain memerintahkan kita apa, kita kemudian melaksanakan itu. Ya, karena posisi misalnya, ya, posisi yang memberikan perintah ini yang merupakan atasan kita, ya. Atau kalau di kita orang tua lah, ya, apa perintah orang tua maka kita akan patuh, kan ada kecenderungan itu, ya. Kita disuruh nyapu halaman misalnya, ya kita laksanakan, itu obedience, ya. Nah, kalau compliance itu do as others want, ya. Kita melakukan apa yang orang lain inginkan. Nah, jadi kalau tadi perintah, ya, ini orang lain inginkan. Ya, misalnya teman Anda ingin Anda bertanya, misalnya Anda kemudian bertanya, ini Anda melakukan compliance. Ya, atau kalau ada yang pacaran misalnya, kemudian pacarnya ingin sesuatu, ya, kemudian dituruti. Nah, menuruti ini yang bermakna compliance. Jadi cukup banyak, ya, saya kira contoh yang bisa Anda sebutkan, ya, terkait dengan hal ini. Ya, kemudian conformity atau konformitas sendiri yang ini bentuknya acceptance, ya, itu maknanya do as others do. Kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya lebih lebih sering lagi, ya. Mungkin teman-teman ada atau pernah, ya, pada posisi misalnya atau kumpul dengan teman-teman yang lain, ya. Kemudian teman-teman yang lain ini sibuk menerima telepon di HP-nya masing-masing, ya. Karena Anda merasa ini kok yang lain dapat telepon semua, saya punya HP tapi kok nggak ada yang nelpon. Ini hanya untuk menunjukkan kalau Anda punya HP, kemudian Anda pura-pura menerima telepon. Pernah kan? Atau saya kira sering, ya, kejadian semacam itu, ya, kita seperti yang orang lain lakukan, ya. Wah, orang lain ditelepon atau menunjukkan kalau dia punya telepon, maka Anda juga melakukan hal yang sama, ya. Nah, ini kan contoh dalam konteks kehidupan sehari-hari kita kan sebenarnya cukup banyak, ya. Bahkan kita juga mengalami itu.
ya, kita kan pasti menyesuaikan ya dengan social pressure. Kita melihatnya social pressure itu bisa berwujud aturan. Ya, beberapa sudah secara teori kalau apa yang disampaikan oleh satu tadi sebenarnya sudah komplit kira-kira begitu ya. Tinggal kemudian contoh. Nah, konteks kehidupan sehari-hari ini apa? Ini yang saya kira perlu diberikan lebih banyak sehingga kita benar-benar bisa memahami obedience, yaitu kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Teguh Basori tadi, ya, obedience ini ya bisa dipakai untuk meluruskan penyimpangan, ya, yang terjadi di penjara atau di LP masyarakat. Ya. Anda kemudian ketika Anda melakukan penyimpangan, misalnya melakukan sebuah tindakan kriminal, ya, kemudian Anda dimasukkan ke LP, nah di sana ada aturan-aturan yang secara ketat. Yang dikatakan sipir penjara ya, menjadi perintah buat para napi. Mereka harus melakukan itu. Ya. Atau dalam contoh gambar yang di materi ini dalam konteks militer. Ya. Dalam dunia militer sangat jelas bagaimana seseorang atau seorang prajurit itu dididik untuk selalu taat kepada perintah atasannya. Ya. Apapun perintah itu. Ya, makanya loyalitas ya, yang paling bisa kita amati ya dalam kehidupan keseharian kita ya di militer, ya, TNI maupun kepolisian. Ya. Sisi lain yang mempunyai sistem hierarki. Ya, jadi ada hierarki, ada bos, ada majikan, ada buruh, ada pelayan dan seterusnya. Seorang buruh, seorang pelayan ini diperintahkan oleh majikannya, ya pasti dia tidak akan punya pilihan lain. Pressure yang dia terima atau tekanan yang dia terima sangat besar. Dia tidak punya pilihan untuk melakukan hal lain. Ya, ini yang masuk dalam kategori obedience. Ya. Ini bisa didoktrinasi. Ya, cukup banyak kemudian studi-studi klasik ya dalam psikologi sosial yang coba untuk memasukkan doktrin ya kepada seseorang atau melakukan brainwashing di otak dan seterusnya. Ya, jadi metode-metode yang dikembangkan di sini banyak dipakai kemudian para investigator ya, atau penyelidik ya, baik dalam kepolisian maupun dalam institusi-institusi yang lain. Ya. Misalnya muncul berbagai macam bentuk cara melakukan investigasi atau cara menggali data dari mereka yang melakukan tindak kriminal. Ini kan macam-macam caranya. Contoh klasik yang ada materi yang saya berikan misalnya dari Milgram. Ya. Jadi di Milgram ini dia mencoba untuk jadi Milgram, Stanley Milgram, ya, ini mencoba untuk melakukan semacam kalau di sini yang dipakai dia sengatan listrik. Ya, jadi seseorang kemudian duduk, ya, kemudian posisi seperti seorang ya, kemudian dikasih aliran listrik, ya, kemudian
diberi pertanyaan. Kalau pertanyaan itu masih tidak sesuai, ya dia akan tekanannya akan dinaikkan. Ya. Orang itu mempertahankan yang dia ucapkan sebelumnya. Nah ini yang kemudian diteliti, yang kemudian dicoba untuk dicari pengaruh punishment. Ya. Jadi kalau seseorang itu dihukum, apakah hukuman itu kemudian bisa berjalan dengan efektif? Nah ini coba dibuktikan ya oleh Stanley Milgram ya terkait dengan obedience, ya, mengarahkan perilaku seseorang. Apakah orang itu nanti akan bisa memenuhi keinginan ya, dari orang yang memberikan perintah atau orang yang sedang bertanya. Ya, kalau tidak diinginkan ya dikasih punishment. Nanti tingkat atau level punishment-nya jika masih belum diinginkan akan dinaikkan. Ya. Dan hasil studi ya menyatakan ya memang orang akan melakukan obedience, ya orang akan patuh ya ketika kemudian tingkat punishment-nya itu sampai pada level-level tertentu yang sudah tidak bisa lagi ditanggung ya oleh orang yang ditanya. Dan ini banyak dipraktekkan sekali lagi ya dalam konteks dunia militer. Nah ini pentingnya obedience ini kemudian bisa dijadikan sebagai model, ya, dijadikan sebagai contoh ya, bagaimana proses ya, untuk mengarahkan, mengubah ya, perilaku seseorang yang efektif itu seperti apa. Setelah studinya rata-rata ke sana, ya, bagaimana tekanan sosial ya atau social pressure yang diberikan kepada seseorang ini efektif untuk mengubah perilaku seseorang. Nah, jadi saya kira contohnya banyak lah ya di kita di dunia pendidikan pun saya kira cukup sering ya model-model punishment ini diberikan ya untuk kemudian berharap agar misalnya mahasiswa mau melakukan sesuatu, mau melakukan pekerjaannya, ya mau bangun pagi-pagi kemudian gini. Ya ini kan ada reward dan punishment ya yang kemudian ditawarkan ya oleh sistem yang namanya kampus ini. Ya, kampus menawarkan ada nilai yang bisa Anda dapatkan ya, kalau Anda mau bangun pagi kemudian gabung JIMIT. Bisa juga dari sisi punishment. Ya, kalau Anda tidak mau bangun pagi dan ikut JIMIT, ya, maka Anda tidak akan dapat nilai yang maksimal. Tentu ini yang kemudian atau aturan-aturan ini, pressure yang semacam ini yang kemudian jadikan alat untuk memprediksi perilaku seseorang. Kan kita jadi tahu misalnya kalau ada dosen yang killer ya, pokoknya yang nggak masuk sekali dapat nilai C misalnya. Kita bisa memprediksi. Nah, oh si A ini sedang kuliah dengan dosen killer itu, pasti dia hadir. Nggak mungkin dia nggak hadir. Kita bisa memprediksi, memanfaatkan itu. Ya. Nah inilah yang menjadi kajian utama ya dalam konteks psikologi, yaitu memprediksi seseorang. Ya. Nah psikologi sosial ini memberikan penjelasan terkait dengan faktor eksternalnya, ya, terkait dengan pengaruh sosialnya terhadap perilaku individu ini terbentuk. Ya. Jadi sekali lagi baik acceptance ya,
ya maupun obedience, ya, ini ya, kita lakukan, ya, dan tentu sebagai orang Timur, ya, orang yang lebih menempatkan kolektivitas, ya, sebagai ciri kehidupan sehari-hari, ya, dibandingkan dengan masyarakat Barat yang individualisme, ya. Kita sebagai orang Timur ya lebih sering melakukan konformitas dengan orang Barat, ya, yang lebih menekankan pada individualisme. Harusnya contoh-contoh yang bisa kita berikan jauh lebih bervariasi dengan bagaimana kita bisa penyesuaian. Nah, tentu nanti penyesuaiannya dengan berbagai macam cara, tergantung seberapa besar ya, social pressure itu. Nah, tadi sudah disebutkan, ya, baik yang sifatnya real, ya, dia hadapi, ya, dia bayangkan. Bisa jadi social pressure-nya ini tidak real, tidak ada atau belum terjadi, belum ada. Tapi kadang-kadang kita merasa ketakutan. Dalam pikiran kita sudah terbangun, wah, kalau saya melakukan ini, pasti nanti seluruh sekelas akan membuli saya. Hal itu belum terjadi. Kita hanya ketakutan yang ada pada pikiran kita. Ini juga saya kira sering terjadi. Temuan yang awal saya kira kita spotlight. Kemudian kita kadang-kadang merasa orang lain tahu, kan, orang lain tahu, ya, bayangkan. Padahal seperti orang lain tidak tahu, ya, ada semacam perasaan ketakutan yang berlebihan, ya. Kita menganggap orang lain kali membaca pikiran kita, ya. Dalam kehidupan keseharian, ya, menjadi tertutup, ya, menjadi ingin menyendiri dan seterusnya. Nah, ini saya kira yang dipelajari dalam konteks sosial, ya, terkait dengan konformitas. Dan ini saya kira studi tentang konformasi terus berjalan, ya, dan dipraktekkan di banyak bidang, ya. Kemarin kita bicara ada beberapa terkait teknik, ya, teknik berjualan, ya. Jadi memanfaatkan teori konformitas juga bisa. Dan kemudian kita ingin merubah perilaku, ya, dari seseorang untuk mau membeli produk kita. Ada tekanan sosial yang seperti apa bisa diberikan, atau janji-janji apa, atau punishment apa. Ini kan sangat mungkin, ya, buku misalnya, ya, jualan buku kemudian melalui sekolah. Di pihak sekolah kita tinggal ngasih fee kepada misalnya kepala sekolah atau gurunya sekian persen, misalnya 5%, itu kan guru sudah senang. Daripada nggak dapat, kira-kira begitu kan yang banyak, ya, yang banyak terjadi, umumnya terjadi seperti itu. Nah, itu tinggal mewajibkan saja kepada untuk beli buku itu, selesai semua.
dokter juga sama melakukan hal yang sama ya. SPG apa istilahnya apa? Medical representatif ya. Medical representatif itu juga banyak sekali atau tinggi sekali bayarannya ya. Pokoknya tidak tinggi ya, tapi dia yang luar biasa produk yang dia jual ya. Bahkan dokternya itu seringkali juga kemudian dapat insentif malah sebelum dia kerja melakukan proses jual beli. Ini juga bukan menjadi secret ya, ini sudah rahasia umum ya. Misalnya tentu yang punya deal misalnya dengan untuk mengedarkan obat imbalan. Nah, ada juga dokter yang modelnya ya dia dikasih mobil di depan ya. Lalu kemudian tanda tangan kontrak dalam 1 tahun harus menjual 1.000 pil ya. Yang terjadi yang banyak muncul misalnya kemudian penyimpangan ya, yang datang di sana akhirnya dikasih obat itu hanya apa ya, tidak kemudian jadi pertimbangan ya, yang penting obatnya laku karena sudah terlanjur terima mobil di depan. Hal-hal semacam ini yang saya kira perlu ya kita sebagai sosiolog ya, kemudian bersikap kritis, nah, kira-kira begitu. Dan ini atau kita berbicara konformitas ini bisa kemudian ya kan, celah-celah yang dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan sesuatu demi kepentingan personal ini siapa? Sehingga kita juga melakukan antisipasi. Dan misalnya kalau praktek yang di medical representatif tadi, ya mungkin sebagai pembuat kebijakan mungkin perlu pemerintah bagaimana proses dokter itu boleh nggak dokter jualan obat. Obat itu ya harus sudah melalui apotek saja. Ya, apotek juga punya aturan yang tegas, tidak boleh berhubungan dengan dokter misalnya. Dan itu ya semuanya kong kali kong. Ya. Termana dikasih resep, kadang-kadang resep itu hanya boleh Anda tebus di apotek tertentu. Apotek itu punya dokternya, dokter itu sudah punya deal dengan apotek, dia dapat berapa persen. Pasien tidak pernah. Ini yang jadi yang jadi juga praktek itu bisa berjalan dengan mulus kan. Kita sebagai konsumen ya atau konteks ini pasien misalnya tentu kan lebih khawatir jadi berapapun akan dibayar. Wah ini yang dimanfaatkan orang kan gitu. Obat kalau Anda perhatikan ya, obat yang generik dengan yang bermerek itu bisa ratusan kali lipat. Ya, tapi karena ketidaktahuan masyarakat, inginnya cepat, ya akhirnya ini dimanfaatkan melalui konsep konformitas ini, kemudian orang bisa mengambil keuntungan maksimal mungkin. Nah, beberapa contoh ya yang mungkin teman-teman nanti bisa kembangkan lebih ya terkait dengan makna ya atau arti dari konformitas itu sendiri. Konformitas ya setidaknya ada 3 itu ya, mulai dari yang acceptance, penerimaan ya, others do sesuatu seperti yang lainnya ya. Yang lainnya datang ke kampus yang perempuan misalnya pakai jilbab, ya Anda pakai jilbab meskipun kesehariannya nggak pakai jilbab.
bisa saja do as others do, tapi bisa juga pakai jilbab ke kampus itu do as apa yang diperintahkan oleh orang lain. Ya, misalnya kampus UIN, ya, ada aturan perempuan wajib menggunakan jilbab di kampus. Meskipun Anda tidak kesehariannya tidak pakai jilbab, ya, kemudian karena Anda tahu aturan itu, maka Anda datang ke kampus pakai jilbab. Jadi satu perilaku, ya, sangat mungkin, ya kan, menjadi contoh dari ini. Ya, tinggal alasannya apa mereka atau dia melakukan perilaku tersebut. Tinggi alasannya ini, ya, mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lain ketika melihat satu yang ditunjukkan oleh seseorang. Ya. Jadi yang menjadi kunci di sini apakah perilaku itu masuk pada kategori obedience, ya, compliance atau acceptance, ya. Jadi sangat tergantung pada apa motif yang ada di balik itu. Mengapa dia melakukan itu? Atau mengapa dia melakukan itu, maka kita akan bisa mengelompokkan perilaku itu. Jadi pakai jilbab itu bisa saja yang pertama, ya. Bisa juga yang kedua, bisa juga yang ketiga. Sangat tergantung seberapa jauh Anda sosial pressure itu Anda alami. Ya, semakin kuat social pressure, maka bentuknya akan menjadi obedience. Ya, nah, semakin lemah social pressure, maka bentuknya akan menjadi acceptance. Ya, kira-kira secara sederhana seperti itu, ya, teori terkait dengan konformitas. Saya kira itu ya mungkin yang perlu saya tambahkan. Yang lain saya kira dari sisi teori tadi sudah cukup bagus. Ya, nanti silakan di grup WA biar teman-teman yang lain juga bisa memahami itu, ya. Kan teman-teman mengembangkan pada contoh masing-masingnya. Oke, saya kira mungkin itu dari saya. Ada komen, ada yang ingin disampaikan dari kelompok 1. Sebagai kata penutup, saya persilahkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin dari teman udah nggak ada yang mau tanya lagi ya. Penutup mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebagai penutup mungkin tadi udah apa ya, penjelasan lebih lanjut sudah dijelaskan sama lebih lanjutnya tentang apa itu konformitas dan contohnya. Dan kemudian PPT kami share di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya yang sudah mengawali presentasi untuk mata kuliah kita. Ya, biasanya kelompok 1 atau presentasi pertama ini yang memang banyak wait and see-nya. Nah, kita harapkan nanti minggu depan ya kelompok 2 bisa memanfaatkan apa-apa yang dirasa masih kurang ya dalam presentasi pagi ini, sehingga paling tidak harapan kita ya ke depan Anda semakin terbiasa melakukan presentasi. Tugas akademik Anda pasti akan ke sana sampai Anda lulus ya, bahkan Anda skripsi kan Anda harus presentasi juga. Ya.
kemudian bagaimana menjawab pertanyaan dan seterusnya. Ini saya kira mari kita manfaatkan ya sebagai bagian ya dari proses pembelajaran kita. Ya, tidak melulu terkait dengan materinya, kadang-kadang yang penting. Ya. Mungkin materinya sederhana, ya, tapi bagaimana kemudian Anda bisa depan publik, misalnya, ini kadang-kadang juga menjadi sesuatu sesuatu keahlian ya, suatu skill ya, atau keahlian yang perlu diasah, ya, tidak bisa datang begitu saja. Ya. Practice makes perfect, kira-kira begitu ya, ada ungkapan semacam itu ya. Jadi latihan nanti yang akan membuat Anda menjadi sempurna. Ya. Jadi sekali lagi silakan nanti untuk kelompok yang berikutnya ya dipersiapkan sebaik mungkin, termasuk kelompok yang 2 minggu lagi akan presentasi. Ya. Minggu depan kelompok Anda menjadi kelompok yang wajib bertanya. Nanti ini tentu menjadi bagian lah ya dari proses penilaian. Nah, ini juga cara ya untuk kemudian Anda harus melakukan konformitas kan begitu. Anda dipaksa untuk menyesuaikan ya dengan punishment. Nah, nanti kalau ternyata minggu depan nggak ada yang tanya, berarti yang jadi tersangka utamanya adalah kelompok yang wajib bertanya. Kenapa kemudian tidak bertanya sehingga diskusinya tidak jalan misalnya. Ya. Jadi saya kira itu kita belajar ya, kadang-kadang memang kita perlu dipaksa ya untuk kemudian mau melakukan sesuatu. Ya, tentu sepanjang itu untuk dan kita semua ya, saya kira mari kita upayakan sebaik-baiknya. Oke, saya kira itu saja tambahan dari saya. Ya, insya Allah nanti kita tunggu kelompok 2 ya, kita anggap kelompok 2 ya, kelompok 2 untuk minggu depan. Silakan bisa ditentukan nanti mau tetap model ya, model jilid ya, atau Pak saya tak coba via WA, nanti saya silakan via WA di-share, dijelaskan melalui voice note, kemudian di list penanya, ya. Penanyanya sampai penanya itu ada beberapa, silakan kemudian ditimpali dengan jawaban ya sebisa mungkin. Ya monggo lah mau pakai voice note atau mau saya kira mungkin lebih bagus pakai tulis ya, diketik saja ya, jangan pakai voice note untuk pertanyaan dan jawaban ketika diskusi, karena itu nanti bisa kita dokumentasikan dengan lebih mudah ya dalam bentuk Word ya, sehingga kita bisa mungkin saja nanti bisa menjadi bahan teman-teman belajar untuk tugas-tugas berikutnya. Ya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 ya, dan juga teman-teman sudah semua. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya, kita ikuti apa yang diinginkan oleh kelompok 2 ya, yang akan presentasi minggu depan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama semua.